suhunya. Nah, di sini saya menggunakan dua lampu 5 watt, terus memakai controller dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aldi Buhari di channel YouTube Elektronik Aldi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang mesin tetas yang telah saya coba buat ya. Jadi yang pertama kita tahu dulu tujuan dari mesin tetas diciptakan adalah pada umumnya mesin tetas ini menggantikan sebuah indukan dari unggas atau dari reptil apapun atau dari hewan apapun yang bertelur untuk bisa menetas tanpa indukannya gitu. Jadi para peternak biasanya menggunakan mesin tetas ini untuk menetaskan telur-telur yang terlalu banyak dan tidak bisa dirami oleh indukannya gitu ya. Jadi misalkan terlalu banyak indukan ayam, terus tempatnya sedikit, ayam itu bertelur banyak, jadi diambil telurnya dimasukkan ke mesin tetas gitu ya. Terus untuk kisaran harga kalau dilihat mesin tetas itu di marketplace online itu ya tergantung ya, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 600.000, 700.000, tergantung pada kapasitas telur biasanya sama otomatisnya itu ya. Terus ada 3 syarat ya yang harus kita ketahui untuk menetaskan satu buah telur menjadi anak ya. Yang pertama itu telurnya itu harus fertil. Fertil itu jadi dibuahi ya. Jadi telur itu ada 2, fertil dan infertil. Jadi kalau fertil itu dibuahi, jadi dikawini oleh indukannya. Jadi ada satu jodoh gitu ya, bapaknya sama ibunya kalau misalkan di manusia itu. Nah itu baru fertil, soalnya ada telur yang dimana telur tersebut keluar dari pakan ya. Contohnya ayam-ayam petelur ya, mereka tidak dikawini juga bertelur, dan itu termasuk yang tidak fertil ya. Sedangkan yang fertil adalah telur yang dibuahi. Terus yang kedua itu ada suhu ya. Suhu itu berpengaruh sekali di sebuah mesin penetas, dan suhu itu tergantung dari unggas itu sendiri. Kalau untuk ayam itu kisaran suhunya di 37 sampai 39 derajat Celcius. Nah, suhu ini sangat berfungsi ya untuk perkembangan ayam. Nanti kalau misalkan terlalu dingin ya, si embrio di dalam telur itu nggak bisa berkembang. Sedangkan kalau misalkan terlalu tinggi juga bisa jadi embrionya juga mati gitu. Nah untuk itu kisaran dari ayam itu sendiri 37 derajat sampai 39 derajat Celcius. Nah itu suhu ya. Yang ketiga itu adalah kelembaban. Nah kelembaban ini biasanya berlaku untuk ayam itu di 50% kelembabannya ya. Nah oke, langsung aja ya kita yang fertil dulu. Jadi fertil dulu saya menggunakan 3 sampel telur. Di sini saya ambil dari kampung saya, ayam yang dibuahi oleh jantannya. Terus ini fertil ya, udah jelas, nanti saya kasih lihat fotonya. Nah, ini contoh telur ayam yang fertil dan infertil saat dicek ya menggunakan senter. Terus untuk suhu, untuk memanaskan sebuah lingkungannya saya menggunakan lampu. Ada juga orang lain yang menggunakan uap, ada yang menggunakan kayak pemanas gitu ya, jadi heater lah, cuman derajatnya ya ditentukan berapa derajat Celcius ya suhunya. Nah di sini saya menggunakan 2 lampu 5 watt, terus memakai controller dari ini ya, XHW 3001. Nah ini mengapa memakai controller? Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kita asal-asalan gambling gitu ya pakai lampu aja, nah kita nggak tahu suhunya berapa. Nah nanti jadi disayangkan waktu ya. Jadi mending itu dulu benar-benar dulu kita merencanakan bahwa suhunya sekian, terus
menggunakan lampu berapa watt. Semakin besar dayanya berarti semakin panas. Kalau misalkan saya menggunakan 5 watt kali 2 berarti 10 watt untuk menghasilkan 37 derajat Celcius ya. Terus untuk kelembaban saya mengukurnya dengan hygrometer ya. Hygrometer ini adalah sensor kelembaban, dan untuk memanipulasi atau mengontrolnya saya menggunakan air yang diisikan ke aqua terus disimpan di bawah telur dan di sekitar telur tersebut sampai si kelembaban itu di 50-60% kelembabannya ya. Nah, jadi untuk telur ini biasanya ayam akan menetas di usia 21 hari. Untuk itu nanti di usia ke-21 21 hari saya akan mencoba ini ya, mencoba mengupload kembali hasil apakah saya berhasil atau tidak ya. Makanya ya bagi teman-teman yang sehobi mungkin bisa diikuti ya channel ini ya. Ya mungkin sekian dulu pengenalan yang dapat saya sampaikan untuk instalasinya. Nanti saya akan buat di video yang lain ya, instalasinya gimana, terus bahannya apa aja dan apa aja yang perlu kita lakukan. Nanti saya akan membuatnya apabila ini berhasil. Kalau misalkan ini tidak berhasil juga saya akan mencoba lagi gimana cara menetaskan telur itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.